matanya menjadi batil. Ada pula yang sudah melihat hak, nampak di matanya hak, tapi dia tidak mengikuti yang hak, malah dia ikuti yang batil. Kita minta kepada Allah supaya kita melihat yang hak adalah yang hak, dan kita bisa mengikuti yang hak itu supaya kita sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang muliakan oleh Allah, manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kenikmatan yang banyak, sehingga pantas kalau kelak di kehidupan akhirat kita dituntut oleh Allah. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah, kaki kita ini tidak akan bergeser pada hari kiamat melewati jembatan as-sirat yang melintasi jurang neraka, hatta yus'al 'anil arba', sampai 4 hal akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dipertanyakan itu adalah semua potensi nikmat yang telah Allah berikan. 4 hal ini diberikan oleh Allah dalam kehidupan kita. Umur akan ditanya oleh Allah. Lebih spesifik lagi kata Nabi akan ditanya an syababihi, masa muda. Masa muda akan ditanya oleh Allah. Masa tua enggak akan. Masa muda. Karena masa muda adalah masa yang penuh dengan potensi yang hebat. Di masa muda lah orang banyak menyimpang sehingga terbawa ke masa tua. Di masa muda juga orang banyak yang lurus sehingga dia terbawa ke usia tuanya. Kemudian akan ditanya juga selain umur dan masa muda, an malihi, dari mana dia dapatkan hartanya dan untuk apa dia belanjakan. Pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang mendapatkan harta ada beberapa jalan, ada jalan halal, ada jalan haram. Ada yang dia dapatkan dari jalan halal tapi dibelanjakan ke haram, celakalah dia. Ada yang dapat dari jalan haram dibelanjakan untuk halal, celakalah dia. Yang selamat cuma satu, dapatnya halal dibelanjakan juga untuk yang halal. 3 celaka, satulah yang akan bahagia dan sukses. Kemudian akan ditanya juga oleh Allah an ilmihi, ilmunya dari mana dia dapat, untuk apa dia pergunakan, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang muliakan oleh Allah, dikisahkan di dalam Al-Quran bahwa ada seorang hamba di zaman Bani Israel diberi oleh Allah pengetahuan, diberi oleh Allah harta, diberi oleh Allah usia dan masa muda yang produktif. Akhirnya dia mampu mengumpulkan harta yang cukup banyak. Kisahnya masyhur di telinga kita, sering kita dengar, sering kita ulang-ulang. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan inna Qaruna kana min qaumi Musa. Qarun itu adalah kaumnya Musa. Kaumnya Musa adalah Bani Israel. Kaumnya Musa adalah Bani Israel. Lebih jelas lagi ahli tafsir mengatakan kaumnya Musa ini adalah ibnu ammi, anak pamannya Musa, berarti sepupunya Nabi Musa alaihi salam. Fabagha, lalu dia melampaui batas terhadap kaumnya tadi. Dia keluar dari rumahnya, dari istananya dengan pakaian mewah megah, diiringin oleh pengawal dan orang-orang yang memikul kunci-kunci gudang-gudang hartanya. Fabagha alaihim wa atainahu minal kunuz. Kami sudah berikan kepada dia gudang-gudang harta, kata Allah. Kunuz. Ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Yang memikul hartanya, kunci hartanya itu adalah orang-orang yang memiliki kekuatan. Jadi kuncinya saja harus dipikul orang. Kunci kita mungkin kunci motor, kunci mobil, tambah kunci rumah, udah selesai. 1, 2 mungkin, tambah kunci gembok tertentu, 3, 4 kunci aja udah cukup. Kuncinya Fir'aun harus dipikul oleh orang-orang yang kuat. Dibawa oleh keledai-keledai sampai belasan ekor. Idh qala lahu qaumuhu la tafrah. Di antara kaumnya Fir'aun itu ada yang berkata, wahai Fir'aun, la tafrah. Secara harfiah diartikan jangan gembira. Gembira tidak dilarang oleh Allah. Silakan bergembira dengan nikmat Allah. Bahkan bagian daripada sunnah kita bergembira atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dilarang di sini la tafrah adalah membanggakan diri dengan apa yang dia dapatkan. Innallaha la yuhibbul farihin. Sesungguhnya Allah tidak suka orang yang bergembira dengan membanggakan apa yang dia dapatkan.
Lebih jauh lagi Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita bahwa qala innama utituhu ala ilmin min indi, kata Fir'aun, apa yang kudapatkan ini tidak lain karena ilmu yang kukuasai. Awalam ya'lam annallaha qad ahlaka min qablih, apakah dia tidak tahu ada orang sebelum dia yang sudah dihancurkan oleh Allah minal qurun, dari beberapa waktu masa yang lalu, man huwa asyaddu minhu quwwah, yang orang lain itu lebih kuat daripada dia, wa aktsaru jam'a, dan lebih banyak hartanya. Masya Allah, yang memuliakan Allah. Allah tidak melarang kita menikmatin harta, tidak melarang kita untuk menikmatin kemewahan dunia. Silakan, tapi jangan lupa Allah lah yang memberikan. Allah yang memberikan, silakan bergembira dengan pemberian Allah, dengan nikmat Allah. Tapi jangan katakan itu adalah pencapaianmu, bukan pencapaian Allah Subhanahu wa taala. Jangan katakan itu hasil usahamu, bukan pemberian Allah. Inilah yang membuat Allah murka kepada Qarun. Kata Allah, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Cari kalianlah apa yang Allah berikan kepadamu untuk kehidupan akhirat. Kita ini aslinya adalah makhluk akhirat. Kita ini adalah penduduk surga yang hari ini ditransitkan oleh Allah di bumi. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dunia ini laksana orang musafir, berhenti dia sejenak di bawah pohon untuk bernaung. Nah, sekarang ini kita sedang berada di bawah pohon bernaung. Sebentar lagi kita akan melewati perjalanan yang panjang menuju kehidupan akhirat. Suatu hari setelah Nabi selesai perang Tabuk, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pulang bersama para sahabatnya. Di dalam perjalanan pulang tadi, sahabat-sahabat Nabi menunjukkan sebagian harta rampasan perang yang diambil dari pasukan Daumatul Jandal. Daumatul Jandal dikalahkan oleh Khalid bin Walid, harta rampasannya dibawa kepada Rasulullah, terlihatlah pakaian-pakaian mewah, mahal, terbuat dari sutra, bersulam dengan emas permata, dijahit di bajunya. Sahabat-sahabat Nabi terkagum-kagum melihatnya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, inna mandil Sa'ad bin Mu'adz ahsan. Sapu tangannya Sa'ad bin Mu'adz yang ada di dalam surga Allah jauh lebih baik daripada pakaian mewah milik raja penguasa Daumatul Jandal. Menunjukkan bahwa kemewahan dunia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kemewahan akhirat yang insya Allah kita akan dapatkan. Maka Allah perintahkan, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Cari kalianlah kemegahan, kemewahan, tujuan akhiratmu. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi Allah ingatkan juga, jangan lupa bahwa ada juga bagianmu di dunia. Nikmatin dunia yang Allah kasih ini. Ibnu Abbas katakan, gunakan dunia ini untuk ibadah kepada Allah. Gunakan dunia ini untuk menumpuk bekal di perjalanan yang lebih panjang nanti. Ini yang ditangisi oleh Abu Hurairah di akhir ayatnya. Abu Hurairah nangis, Pak. Kata anaknya, wahai ya abati, ayahku, kenapa engkau menangis? Alaisa Rasulullah yarda anka, bukankah Rasul sudah ridho kepadamu? Kalau Rasul ridho kepadamu, Allah pun pasti ridho. Kenapa engkau menangis? Apakah engkau khawatir meninggalkan kami? Atau sedih berpisah dengan dunia ini? Kata Abu Hurairah, anakku, bukan itu yang kutangisin. Bukan sedih meninggalkan kalian, bukan takut berpisah dengan dunia, bukan. Yang kutangisi adalah fa inna safara ba'id, perjalananku panjang menuju surga Allah. Ada alam barzakh, ada hari dihisab, ada melewati as-sirat, ada perjalanan yang mungkin ribuan tahun. Wakillah tazadi, dan yang kutangisi kedua adalah bekalku sedikit untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang muliakan Allah, kata Allah pertama, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Kejar akhirat, cari akhirat, usahakan akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan lupa kita juga berhak bahagia di dunia. Asar bekas nikmat Allah itu tampakkan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nikmat Allah itu sebut, ceritakan, sampaikan,
pakai, gunakan, manfaatkan. Allah paling senang melihat hambanya kalau hambanya itu menggunakan, memakai nikmat yang diberikan oleh Allah. Ini bagian di kehidupan dunia, ada bagian kita. Ini yang kita minta dalam doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita minta di dunia bahagia dan juga minta di akhirat bahagia. Wala tansa nasibaka minad dunya, kata Allah yang kedua. Yang ketiga, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah engkau kepada orang sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Berbagilah dengan orang-orang di sekitarmu. Sedekahlah. Sedekah yang paling afdal adalah it'amut ta'am wa syarab, memberi makan dan memberi minum. Memberi makan dan memberi minum adalah sedekah yang paling afdal. Maaf 1000 kali maaf, bukan infak di masjid, di musalla, di panti dan lain sebagainya. Paling afdal adalah it'amut ta'am, adalah memberi makan, memberi minum. Sebotol air ini kelak di kehidupan akhirat dia akan menjadi pahala yang luar biasa. Masya Allah, seteguk air yang kita berikan kepada orang yang haus boleh jadi menjadi benteng kelak di kehidupan akhirat. Kalau sedekah yang paling afdal adalah memberikan makanan dan yang minuman, kepada siapa yang paling afdal? Ternyata yang paling afdal adalah kepada kerabat. Orang-orang yang wajib bagi kita nafkahnya. Anak, istri, orang tua, keluarga, kerabat. Itulah sedekah yang paling afdal. Jamin, pastikan orang-orang di sekitar kita, kerabat-kerabat kita, makan minumnya sudah terpenuhi. Baru kita melangkah ke orang-orang lain. Ring 1 adalah orang-orang dekat kita. Ring 2 adalah orang di sekitar kita. Mungkin teman, sahabat, dan lain sebagainya. Gembirakan orang lain dengan pemberian kita yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Allah sebutkan ciri-ciri orang yang bertakwa itu, sebagian dari harta mereka infakkan. Yang mereka infakkan itu adalah mimma razaqnahum, rezeki yang kami berikan kepada mereka. Yang kita dapatkan hari ini tidak mutlak milik kita. Ada hak orang-orang di sekitar kita yang dititipkan oleh Allah. Beruntunglah kita punya penghasilan cukup, bahkan mungkin berlebih, bisa memberi berlebih. Tidak saja untuk ring 1, ring 2 pun bisa kita beli. Idkhalus surur, memberikan rasa kegembiraan kepada orang lain, memasukkan rasa gembira ke hati orang lain dengan pemberian kita adalah bagian daripada hal yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah engkau sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Wala tabghil fasada fil ardi. Pesan Allah yang keempat, jangan berbuat rusak di muka bumi. Kerusakan apa yang dibikin oleh Qarun? Qarun meskipun sudah kaya tapi rakus. Rakus luar biasa. Sebagian ahli tafsir yang dikutip dari tafsir At-Tabari katakan apa? Ada hak orang lain yang dia rampas. Ada tanah orang lain yang dia ambil. Ada hewan orang lain yang dia kuasain. Padahal dia sudah kaya. Hartanya sudah berlimpah, tapi masih rakus mengambil hak orang lain. Itulah maksud Allah Subhanahu wa ta'ala, wala tabghil fasad. Membuat kerusakan adalah mengambil hak orang lain. Allah tutup ayat 77 itu, innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang membuat rusak. Mutlak, kerusakan apapun tidak disukai oleh Allah. Kenapa Allah larang khamar? Karena merusak akal dan intelektual. Kenapa Allah larang zina? Karena merusak keturunan dan nasab. Kenapa Allah larang mencuri? Karena mengambil, merusak hak milik orang lain. Semua yang dilarang oleh Allah adalah kerusakan-kerusakan. Semua yang diperintahkan dan dihalalkan oleh Allah adalah kebaikan-kebaikan. Lebih lanjut Allah Subhanahu wa ta'ala di ayat 81 berfirman, fakhasafna bihi wa bidarihi al-arda. Kami benamkan Fir'aun bersama Qarun. Kami benamkan Qarun bersama hartanya, wa bidarihi, dan rumahnya. Ahli tafsir sepakat. Yang tenggelam hari itu adalah Qarun saja bersama harta dan rumahnya. Yang lain tidak. Bukan gempa umum terus jeblos jatuh, enggak. Masya Allah.
Yang dibenamkan oleh Allah cuma harta Qarun bersama Qarun. Ibnu Katsir mengatakan Qarun itu dibenamkan bukan 10 meter, 100 meter. Kata Ibnu Katsir di lapisan ke-7 bumi. Terus dibenamkan ke bawah. Alhamdulillah saya sampai di mana lokasi situs dibenamkan Qarun. Di Mesir, di tengah-tengah gurun ada satu danau asin. Orang Mesir menyebutnya Birkah Qarun. Birkah Danau Qarun, karena disitulah Qarun dulu dibenamkan oleh Allah. Jadi bumi itu terbelah, rumah hartanya masuk, tok, yang lain selamat. Masya Allah. Jadi mudah bagi Allah, mudah bagi Allah. Kalau Allah mau hancurkan kita mudah. Waliyadzubillah, berlindung kita kepada Allah. Qarun begitu dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak ada yang bisa nolong. Fa khasafna bihi wa bidarihi al-ardh, kami benamkan Qarun beserta rumahnya ke dalam bumi. Kata Allah Subhanahu wa taala, fama kana lahu min fi'atin yansuruna, tidak ada orang yang bisa nolong dia. Kemarin banyak pengawalnya, banyak bodyguardnya, banyak pembantunya. Hari itu gak ada satu kelompok pun yang bisa menolong dia. Min dunillah, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma kana minal muntasirin, dan dia tidak termasuk orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qarun kesalahannya satu saja, sombong. Merasa apa yang dia dapat adalah pencapaiannya, hasil ilmunya. Dia lupa padahal itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma muliakan Allah, bahwa takdir ini sudah ditentukan oleh Allah 50.000 tahun sebelum kita dicipta. Sebelum ada langit dan bumi, takdir kita ini sudah ada. Untuk apa Allah cipta itu? Agar, kata Allah, likaila ta'sau ala ma fatakum, supaya kalian tidak merasa sedih kalau kalian tidak dapat kelewatan. Wala tafrah bima ata, dan kalian tidak merasa sombong kalau kalian sudah mendapat. Yang kita dapat hari ini adalah takdir Allah. Memang sudah ditentukan oleh Allah, inilah bagian kita. Kalau nggak dapat, nggak usah sedih. Memang inilah takdir. Jauh sebelum kita dicipta sudah ditentukan oleh Allah. Sehingga tidak ada alasan buat kita bersedih karena nggak dapat, dan tidak boleh bangga juga kalau kita mendapatkan. Memang sudah ditentukan oleh Allah. Bukan hal yang membuat kita bangga ini karena usaha kita. Bukan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa asbahal ladzina tamannaw makanahu bil amsi yaquluna wa kana Allah yabsutur rizqa liman yasha min ibadihi wa yaqdir. Sebelumnya ketika Qarun pamer harta, show kepada masyarakat hari itu, orang-orang bergumam, enaknya kalau jadi Qarunnya. Enaknya, bahagianya dia. Begitu dibenamkan oleh Allah, kata mereka, oh alangkah beruntungnya kita, karena kita tidak diberikan seperti apa yang diberikan kepada Qarun. Seandainya laula an manallahu alaina, kalau kita mendapatkan apa yang diberikan oleh Allah kepada Qarun sama, la khasafa bina, kita pun akan ikut masuk ke dalam lubang yang memasukkan Qarun yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sangat mudah. Kisah yang paling masyhur kisahnya Nabi Ayub. Dalam satu malam 14 orang anaknya selesai. Dalam satu malam seluruh kekayaannya habis. Dalam satu malam saja. Tapi kisah Ayub alaihissalam tak berhenti di situ. Ayub dengan kesabarannya, akhirnya seluruh apa yang hilang dikembalikan oleh Allah. Anaknya yang dimatikan oleh Allah lahir. Sejumlah yang pernah diwafatkan oleh Allah. Hartanya yang pernah habis terbawa banjir dikembalikan oleh Allah. Sehingga Ayub alaihissalam kembali bersama keluarga-keluarganya dan kembali bersama harta-hartanya. Zaman ini belum lama, baru beberapa waktu yang lalu, rasanya belum seminggu deh, tanggal 19 yang lalu terjadi satu kejadian yang luar biasa. Ada satu rumah ditimpa batu besar, betul-betul batu itu besar seukuran rumah, menimpa rumahnya, habis satu keluarga, anaknya habis, istrinya habis, rumahnya habis karena di waktu malam. Beruntung dia lagi keluar, tidak di dalam rumah. Kalau dia ikut dalam rumah, dia pun ikut terbenam. Jadi bukan zaman Qarun saja Allah bisa hantam satu waktu, bukan zaman Nabi Ayub saja harta bisa dihabiskan dalam satu malam. Banyak kejadian. Maka teruslah kita bersyukur kepada Allah. Pesan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik.
berbuat baiklah engkau sebagaimana Allah sudah berbuat baik kepadamu. Yang kebaikan paling afdal adalah memberi makan dan minum. Sedekah yang paling afdal bukan kepada orang jauh tapi kepada orang yang dekat. Bahagiakan orang-orang yang ada di dekat kita. Mudah-mudahan Allah pun akan bahagiakan kita di dunia dan di akhirat sesuai dengan pinta dan doa kita. Jemaah muliakan Allah, barangkali ini yang disampaikan mudah-mudahan menambah kebaikan buat kita semua dan saya pribadi. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah. Sekian dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.